Halo, kita ketemu lagi kawan. Sekarang ini kita melanjutkan slide yang El Nino ya. Tapi ada pertanyaannya ya. Sebagai negara yang berhutang, Indonesia akan gimana dengan kondisi El Nino yang terjadi itu? Dan sebelum itu jangan lupa subscribe and share video ini agar yang lainnya bisa menonton dan bisa nambah wawasan. Oke, thank you. Kawan-kawan, dengan sebuah pertanyaan, sebagai negara yang berhutang, Indonesia akan bagaimana dengan kondisi El Nino dan krisis ke depannya? Indonesia sebenarnya belum masuk kategori negara bangkrut atau darurat utang, tapi memang ada tekanan yang perlu diperhatikan, apalagi kalau dunia masuk fase ekonomi berat seperti yang sering dibahas menuju 2027 besok. Di krisis ekonomi ya pembahasannya. Yang menarik, utang negara itu tidak selalu buruk. Negara maju pun banyak yang utangnya besar. Masalahnya bukan sekedar berapa besar utangnya, tapi mampu bayar atau tidak. Indonesia relatif masih punya nafas, karena utang terhadap PDB masih lebih rendah dibanding banyak negara besar. Mayoritas utang tenor panjang, pemerintah masih bisa tarik pajak. Indonesia punya SDA besar, nikel, batu bara, sawit, gas, dan emas. Ibarat kapal besar, mesin agak panas tapi masih jalan. Itulah Indonesia. Yang bikin rawan justru kalau beberapa badai datang bersamaan. Pertama, dolar makin kuat. Kalau dolar naik, utang luar negeri terasa lebih mahal karena bayar bunga dan cicilan banyak memakai dolar. Akibatnya cadangan devisa bisa tertekan. Rupiah melemah, impor makin mahal. Yang kedua, harga pangan dan energi naik. Kalau dunia chaos, minyak naik, pangan naik, subsidi membengkak. Pemerintah harus keluar uang banyak ya. Nah, dan yang ketiga adalah pajak menjadi syarat. Pajak yang syarat ya, yang lemah gitu ya. Saat ekonomi melambat, bisnis lesu, konsumsi turun, pemasukan pajak berkurang. Padahal cicilan utang tetap berjalan tiap tahun ya. Negara kita kan berhutang. Ini seperti orang gajinya turun tapi cicilan rumah tetap sama. Investor asing kabur, ini yang keempat. Kalau global panik, uang asing sering keluar dari negara berkembang. Seperti Indonesia ini ya, seperti Indonesia ya, dulu kan begitu. Nah, contohnya efeknya sekarang juga ada masih, yaitu IHSG bisa turun, rupiah melemah, obligasi negara ditekan gitu ya. Dan pertanyaannya gini, apakah Indonesia bisa krisis? Bisa saja kalau global resesi berat, perang meluas, energi melonjak, rupiah jatuh ekstrim, kepercayaan investor turun. Tapi biasanya Indonesia masih punya peredam. BI bisa intervensi, SDA bisa diekspor, pasar domestik besar, konsumsi masyarakat kuat. Maka Indonesia sering seperti bumbu. Terlihat goyang, diterpa angin, tapi belum tentu patah. Yang biasanya paling terasa justru ke rakyat ya. Kalau tekanan ekonomi naik, harga kebutuhan naik, kerja makin sulit, bunga pinjaman tinggi, UMKM tertekan, kelas menengah makin sesak, dan disinilah skill finansial jadi penting. Punya dana darurat, tidak over leverage, punya skill tambahan, bisa beradaptasi, trader ya. Karena saat ekonomi sulit, uang tunai sering berubah dari alat transaksi menjadi tabungan oksigen kita. Ini pandangan dari Lilopras. Silakan nanti lihat lagi video yang lain masih tentang krisis dan El Nino yang akan terjadi ke depan. Bagaimana kita nyikapinya akan semakin seru ya nanti ya, karena ada fakta-fakta tentang rupiah di video selanjutnya. Dan yang pengen bergabung silakan kontak di nomor bawah ini. Thank you.